Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamuhu alaih. Amma ba'd. Peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, sebagaimana dalam buku yang ada di hadapan kalian, yaitu kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Kita tahu bahwa pada bab yang pertama ini, yaitu pasal yang ke-4, 5, dan 6, itu merupakan bentuk bagaimana cara untuk mengaplikasikan atau untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal mendidik ataupun mengajari mereka perkara agama. Dan kita tahu secara asal bahwa tanggung jawab orang tua secara lebih khusus adalah ayahnya ataupun abahnya, ayahnya ataupun bapaknya, yaitu bapak-bapak mereka. Itu ada dua tanggung jawab yang mendasar, ya. Yang pertama menafkahi, dan yang kedua mendidik anak, gitu ya. Sehingga pada pasal yang ke-4, 5, 6 itu adalah untuk mensinkronkan, ya. Mensinkronkan bagaimana keduanya itu bisa tetap terlaksana, ya. Tidak memahami pasal ini, yaitu pasal 4, 5, 6 ini, karena potret dari pasal 5, 6 ini adalah potret, ya, ataupun bentuk-bentuk bagaimana cara melaksanakannya sesuai dengan keadaan diri masing-masing, ya. Kadang beda-beda kan setiap orang. Nah, kita sudah menginjak pada pasal yang kelima, yaitu man mana'ahu tolabu rizki lil iyal anizadati fi tolabil ilmi warihlati ilaih, yaitu tentang kisah keadaan orang yang terhalangi untuk menambah ilmu karena mencari nafkah untuk keluarga, ya. Terakhir kita sudah membahas, ya, pada kisah ini seperti yang disebutkan di dalam buku tersebut, yaitu pertama sabda Nabi, yang kedua adalah perkataan Umar ibn Khattab, dan juga yang ketiga adalah perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, di mana beliau menyebutkan di situ, saya singgung sedikit, ya, perkataan terakhir, ya. Beliau mengatakan idza tazawwaja ar-rajulu raqibal bahra fa idza wulida lahu kusira bih. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan apabila seseorang telah beristri ataupun menikah, maka dia seperti mengarungi lautan. Apabila dia sudah mempunyai anak, maka urusannya akan dikalahkan. Maksudnya urusannya dikalahkan itu dia akan sibuk menjadi mengurus anak. Secara khusus kalau kaitannya dengan menuntut ilmu, ya, akan terkurangi waktu untuk menuntut ilmu, atau bahkan sampai hilang kesempatan menuntut ilmu. Dan perkataan dari beliau rahimahullah ta'ala ini adalah perkataan yang
kita bisa mengambil pelajaran besar ya, bahwa hendaknya seorang manakala masih punya kesempatan sebelum menikah, dia berbekal dengan bekal ilmu, sehingga pada saat menikah dia akan lebih mudah untuk menunaikan tanggung jawab dari sisi menunaikan tanggung jawab mengajar ataupun mendidik baik istri maupun anak-anaknya. Di tempat yang lain, Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, alaika bi amalil afdal al-kasbu minal halal wal infaqu alal iyal. Beliau di tempat yang lain menyebutkan tentang tanggung jawab memberikan nafkah ya. Wajib bagimu itu untuk melakukan amalan yang utama, yaitu mencari rezeki yang halal dan berinfak kepada keluarga ya, memberi nafkah kepada keluarga. Dari sini nampak bahwa nasihat beliau berkaitan dengan tanggung jawab menuntut ilmu ya, atau berbekal ilmu ya, itu jangan sampai memalingkan kewajiban ini, yaitu mencari rezeki yang halal dan berinfak untuk keluarga. Jadi digabungkan ya, digabungkan. Bahkan kalau itu dimasukkan pada pasal ini seperti lebih ditekankan gitu, karena pasalnya pasal kaitannya terhalangi untuk menambah ilmu karena mencari nafkah untuk keluarga ya. Sehingga di dalam sebagian kisah yang lain ataupun sebagian nasihat yang lain pada pasal ini, di dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan itu disinggung ya, perihal bagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau ini menanyai murid-muridnya gitu tentang masalah pekerjaan. Seperti di dalam kitab Al-Jami' lil Khatib dari Abdurrahman bin Sulaiman Ar-Razi, dia berkata, kunna inda Sufyan Ats-Tsauri fakana idza atahu ar-rajul yatlubul ilma sa'alahu halaka wajhu ma'isyah fa in akhbarahu anahu fi kifayatin amarahu bi talabil ilmi wa illam yakun fi kifayatin amarahu bi talabil ma'as. Ini jelas sekali. Jadi praktek dari beliau yaitu Sufyan Ats-Tsauri seperti diterangkan oleh Abdurrahman bin Sulaiman Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kami sedang ada di sisi Sufyan Ats-Tsauri ya, maka apabila ada seorang laki-laki, seseorang yang mendatangi beliau untuk menuntut ilmu, beliau pertama kali akan bertanya, apa engkau punya usaha, punya maisah, punya penghasilan? Ya, apabila murid ini, lelaki ini yang mau belajar ini mengkabarkan kalau dia itu kehidupannya sudah cukup, ada untuk nafkah dirinya, nafkah keluarganya, maka beliau langsung memerintahkan untuk menuntut ilmu. Tapi kalau dia itu tidak punya kecukupan ya, maka beliau memerintahkan untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan gitu. Sehingga di sini dimaklumi ya, beliau tidak menginginkan orang belajar menuntut ilmu di hadapan beliau itu dalam kondisi menyepelekan tanggung jawabnya, melupakan tanggung jawabnya ya. Nampak dari beliau perhatian di dalam perkara ini ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang lain ya, Humaid bin Aswad dia mengatakan, qala li Sufyan taji'u hatta nakhruja ila Yunus
ibni Yazid al-Ulayya. Humaid bin Aswad dia berkata, Sufyan dia berkata kepadaku, ya, Sufyan dia berkata, qala li Sufyan, engkau datang sampai kemudian engkau ini keluar, sampai engkau ini keluar, sampai Affan bukan engkau tapi kami, sampai kami keluar kepada Yunus bin Yazid. Ini sebuah pertanyaan, ya. Maka kemudian kemudian aku pun mengatakan anta farik, ya, engkau sudah selesai, cukup engkau, ya, wa ana alayya iyalun, ya, engkau cukup sampai di sini mengajar saya gitu loh, karena saya punya tanggung jawab pada keluarga. Jadi di sini pada saat Humaid bin Aswad dia belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri, di mana Sufyan dia berkata, ya, engkau datang sampai kemudian kami keluar menemui Yunus bin Yazid, ya, maka dia pun mengatakan, ya, anta farik, ya, atau di situ menunjukkan bahwa beliau di dalam belajar, ya, di dalam belajar itu punya waktu, ya, tidak kemudian melupakan tanggung jawabnya di dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, ini sesuatu yang bagus, gitu, sesuatu yang bagus. Makanya di hal yang semakna seperti ini banyak didapati, ya, dari kisah salaf, ya, dari orang-orang setelah masa Sufyan Ats-Tsauri. Seperti perkataan Ubaid bin Jannat, ya, li ashabil hadis, ya. Beliau berkata kepada para pencari hadis, ya, yambagi li rajul an ya'rifa min aina mat'amuhu, ya, wa malbasuhu wa maskanuhu wa kadza tsumma yatlubul ilma. Beliau mengatakan seyogianya seseorang itu dia tahu, ya, dia mengetahui di mana sumber makanan, sumber pakaian dan tempat tinggalnya, ya. Artinya nafkahnya itu apa, pakaiannya, sumber penghasilan untuk dia berpakaian itu apa, demikian pula tempatnya, dan demikian. Baru setelah mengetahui tersebut, artinya kalau diketahui kan itu dimaklumi, pekerjaannya dimaklumi, penghasilannya dimaklumi, ya, dia tinggal juga dimaklumi, tsumma yatlubul ilma, kemudian baru dia menuntut ilmu, ya, baru dia menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwa menuntut ilmu itu membutuhkan biaya, gitu loh, membutuhkan biaya. Sementara manakala dia tidak bisa menunaikan yang demikian kepada keluarganya, ya, keluarganya akan kena akibat, gitu loh, ataupun kena masalah, gitu loh, ya. Ini dimaklumi, gitu loh. Kemudian pada pasal yang ke-6, yaitu tentang kisah orang yang mendahulukan mencari ilmu daripada mengurusi anak-anaknya, yaitu man qaddama talabal ilmi wa rihlata ilaih wa jam'al kutubi alal aulad. Dia orang yang, itu kisah orang-orang salaf yang mendahulukan menuntut ilmu dan bersafar, mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu serta mengumpulkan catatan kitab-kitabnya dari menuntut ilmu dibandingkan mengurus anak-anaknya, ya. Ada sebuah kisah seperti yang disebutkan di sini, yaitu kalau dalam kisah kalian itu yang pertama adalah Hisam bin Urwah, ya, di mana dia berkata, anak abahu haroko kutuban lahu fiha fikhun
Ya. Tsumma qala lawaditu anni kuntu fadaituha bi ahli wa mali. Bahasanya bapakku telah membakar kitab-kitab yang di dalamnya terdapat ilmu fikih ataupun ilmu agama. Kemudian Hisam berkata, benar-benar aku lebih menyukai untuk menebus kitab-kitab tersebut dengan keluarga dan hartaku. Ya. Nah, dari perkataan itu, yaitu dia mengatakan saya akan menebus dengan keluarga dan hartaku. Ini menunjukkan bahwa dia lebih mendahulukan menuntut ilmu dibandingkan ngurusi keluarganya. Ya. Ada orang yang seperti ini ya, atau ada yang sikap seperti ini. Hanya saja sikap seperti ini ya tentunya keluarganya itu sudah punya kesiapan gitu loh, punya kesiapan. Sehingga Abu Fadl Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan inna hadhil awraqa tahullu minna mahalal aulad. Ya. Sungguhnya lembaran-lembaran kitab ini dia bisa menempati untuk kami ini kedudukan anak-anak. Artinya begitu nilai daripada kitab yang dipelajari, catatan-catatan di dalam dia belajar ilmu itu sampai seperti itu, sampai dikatakan tahulu minna mahalal auladi. Ini di kita di catatan kalian tidak ada, ya. Kemudian berkata Syu'bah, ini ada pada buku kalian. Qala Syu'bah rahimahullah ta'ala man talabal hadisa aflas laqad aflastu hatta bi'tu tostan li ummi bisa ba'ati dananira. Berkata Syu'bah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mencari hadis, niscaya dia akan bangkrut atau pailit, ya. Dan benar-benar aku pernah mengalami kebangkrutan sampai aku jual baskom punya ibuku dengan harga 7 dinar, ya, seharga 7 dinar. Ini harga baskom yang cukup mahal, ya. Tapi di masa dahulu kan kita tahu bejana itu rata-rata bejana-bejana yang nilainya tinggi. Kalau sampai ada bejana dari logam itu nilainya tinggi gitu loh. Kita tahu di zaman dulu orang bejana itu pakai periuk, ya, pakai dari istilahnya kalau dalam bahasa kita kewali gitu loh, dari tanah. Jarang yang punya bejana dari logam. Kalau sekarang logam itu adanya aluminium dengan bejana itu nggak mahal gitu. Tapi di masa dahulu logam-logam seperti itu yang dibikin biasanya logam yang bernilai gitu loh. Bukan logam seperti di masa sekarang, atau bahkan malah bejana dari plastik di masa sekarang juga banyak. Sehingga sampai dijual 7 dinar. Saudaraku, peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang mencari ilmu itu, karena dimaklumi mencari ilmu itu kan menyita waktu, pikiran, demikian pula biaya. Ya, menyita waktu, ya, pikiran, demikian pula biaya. Ya, otomatis kalau menyita waktu, ya waktu dia untuk mencari nafkah kan terkurangi. Menyita pikiran, pikiran yang harusnya bisa digunakan untuk nyari nafkah tentu akan tersibukkan dengan berpikir ilmu gitu. Karena ilmu itu kan kalau zaman dahulu dicari itu tidak sekedar difahami, paham selesai, tapi mereka menghafal dan mereka memahami gitu loh. Ya. Beda kalau kita kajian aja cuma datang, pulang, paham, enggak paham, selesai gitu. Padahal harusnya menuntut ilmu itu ya kayak sekolah itu. Ya, sekolah itu kan kita tahu ya, paham enggak pahamnya murid itu dikecek oleh guru gitu loh. Ada ujian, ada tes itu.
Itu semua ada. Sehingga ada bekasnya gitu loh. Itu ilmu yang bukan ilmu agama gitu. Ya seperti itulah sebenarnya menuntut ilmu itu. Kalau kita kan pengajian itu kadang nyatet di surat, tidak begitu ditekankan ya. Apalagi pengajiannya lebih ke pengajian cenderung seperti khotbah gitu loh. Artinya seperti khotbah itu begini ya. Yang banyak disampaikan itu target dorongan-dorongan ataupun ancaman-ancaman, bukan pembahasan ilmu. Ya. Bahkan yang dicari kadang kajian-kajian yang memang sifatnya hiburan gitu loh. Sehingga dicari pengajar yang lucu gitu. Atau memang pengajian-pengajian yang ilmunya umum sehingga orang pulang dari pengajian itu ya tidak akan bisa memahami perkara agama itu dengan baik gitu. Sehingga pernah kami bercerita di sebuah masjid ya, dengan takmir maksudnya. Masjid itu saya ngisi udah sekitar 7 tahun ya di satu masjid itu. Ada satu takmir itu bercerita, dulu kami kalau belajar itu cuma seperti ini ya. Baru belajar sampai ada kitabnya, ada pembahasan hukumnya baru sekarang ini gitu. Ya, padahal dia sudah hidup di situ hampir 30 tahun. Dan dia termasuk orang yang rajin ngaji gitu. 30 tahun. Tapi tahu hukum ya belum lama setelah ada kajian yang pakai kitab gitu. Setelah materinya itu runtut kayak orang sekolah gitu. Jadi pelajaran fikih ada kitabnya ya, pelajaran ini ada. Jadi bukan ngomong ngalor ngidul nggak karuan gitu. Ya. Dan beda nilainya, beda. Walaupun untuk jenis kajian yang seperti itu ya banyakkan orang awam nggak suka gitu. Jangankan orang awam ya, terkadang dari kita saja, dari orang-orang yang sudah nisbatkan ngaji saja, kadang wah cari nanti kajian yang lucu-lucu ya kayak gitu. Ini menunjukkan dia belum punya jiwa penuntut ilmu. Ya belum seperti itu. Itu salah di dalam belajarnya. Sebagaimana kalau saat ini orang mau mendaftarkan di SMA yang favorit atau SMP favorit, itu mesti nggak akan mikir gurunya lucu atau enggak gitu, nggak mikir. Tapi di sana ilmunya terpercaya gitu. Oh di sana punya kredibilitas, nilai output dari murid-muridnya bagus-bagus, pinter-pinter, dan itulah yang harus dicari harusnya. Kalau dalam ilmu dunia bisa menilai seperti itu, untuk ilmu agama juga seperti itu. Jadi ngaji nggak sembarangan gitu loh. Ya, ini sekedar istilahnya ya, sekedar sebagai sebuah selingan nasihat supaya kita dalam belajar itu nggak salah arah. Nah, ini sebuah cerita, saya tambah satu lagi sebagai sebuah selingan. Saya pernah kedatangan seorang murid ya, seorang murid itu sudah sepuh, sekarang umurnya hampir 50 tahun. Dia belajar kepada saya pada waktu dia masih umur 36 kalau salah ya. Sekitar itulah. Nah, dia sudah belajar itu sekitar 10 tahun lebih. Pada waktu belajar kepada saya, dia ingin belajar bahasa Arab. Ya. Saya tanya, berapa tahun kamu belajar bahasa Arab? Dia katakan, saya 7 tahun belajar bahasa Arab. Saya tanya, kenapa belum bisa baca kitab? Gitu. Ternyata dia belajar kepada seorang guru itu pakai durusul lughah waktu itu. Itu setiap kali sampai pelajaran 10, muridnya hilang kan. Ada sampai pelajaran al-asir ya, pelajaran yang ke-10 itu kurang, kemudian ustadznya ngulangi lagi gitu loh. Pelajaran awal nanti banyak lagi gitu loh. Dan diulangi seperti itu sampai dia belum pernah selesai kitab durusul lughah. Ini bahasa Arab loh, nggak selesai gitu. Saya tanya sorof gimana? Malah belum pernah belajar gitu loh. Nah, itu ada berapa kemungkinan gitu.
Karena biasanya fakitu syai' lam yu'ti gitu loh. Orang yang tidak punya sesuatu itu tidak akan bisa beri gitu loh. Itu bisa jadi memang gurunya nggak mampu. Kenapa? Karena tatkala seorang dia pernah belajar kepada seorang guru sampai selesai, biasanya ngajar nanti juga sampai selesai. Kalau dia berulang seperti itu sampai 7 tahun, diulang sampai lebih dari 10 kali misalnya. Kok diulangi dari awal? Ya memang dia belajarnya baru sampai di situ. Kemungkinan besar. Ya. Tapi belum tentu juga, bisa jadi memang ada sebab lainnya gitu. Tapi ini dari sisi, kalau ini dari sisi guru ya. Hendaknya dari sisi murid dia cerdas. Lihat yang seperti itu ya dia nyari guru lain harusnya. Ya, kemudian setelah itu takhosus dengan saya waktu itu, dengan kami. Waktu itu kita nggak pakai durus lugo, langsung pakai jurumiyah. Karena dia punya latar belakang. Setengah tahun belajar, karena dia sudah punya tak kasih PR, tak suruh menghafal bahasa Arab, bahkan pelajaran jurumiyah, tak suruh untuk menghafal sorof gitu. Di bulan yang ke-8 kalau salah, tak suruh baca kitab di hadapan saya. Itu sudah bacaannya masih kacau-kacau itu. Tapi baca kitab hanya sesekali saja. Tapi setelah kemudian 1 tahun, 1,5 tahun, itu sudah bacaannya udah bagus. Sampai kemudian di tahun kedua, ini udah kamu bisa baca kitab, selesai. Baru setelah itu menginjak pembahasan yang lebih di atasnya lagi. Tentang fawaid bahasa Arab gitu, atau fawaid nahwu yang ada kaitannya dengan usul fikih dan yang lain sebagainya. Sehingga dia bisa belajar ke tingkat pelajaran lanjut seperti usul fikih, qawaid ya, dan yang lainnya, pelajaran-pelajaran yang sifatnya memang dibutuhkan pada saat seorang dia memasuki menuntut ilmu. Nah, setelah tahun kedua itu saya tanya, kapan kamu mulai bisa baca kitab? Kemudian diterangkan, saya baca kitab waktu Ustadz mulai ngetes itu di tahun 1 tahun lebih itu sudah mulai bisa. Nah itu karena kamu belajar dengan urutan yang benar. Sehingga 7 tahun dulu belajar itu kan istilahnya buang-buang waktu istilahnya. Walaupun kalau dinilai ibadah ya, yang namanya menuntut ilmu itu ibadah gitu loh. Tapi kalau yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya kan buang-buang waktu. Sekolah lu SD terus nggak pernah SMP kan aneh gitu loh. SMP terus nggak pernah SMA, ya kapan mau sampai gitu loh. Nah, seorang yang belajar dia tidak punya planning gitu loh. Nah, ini untuk peserta kajian hendaknya diperhatikan seperti ini. Kalau kalian udah belajar masalah ini ya tuntaskan gitu loh. Tuntaskan. Ya. Jangan sampai tidak selesai. Ya kalau tidak selesai ya itu nanti yang namanya orang belajar belum selesai dapat sepotong ya nggak akan dapat ilmu. Yakin, karena para ulama menulis kitab itu dari awal sampai akhir itu satu paket ilmu gitu. Satu paket. Dan orang kalau belajar nggak selesai itu nggak akan dapat doa dari mu'alifnya juga gitu loh. Ya susah gitu untuk mendapatkan. Dan ilmu itu kalau sepotong-sepotong itu mesti lucu hasilnya. Ya, lucu hasilnya. Maka balik lagi ya. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, la yablughu ahadun ma yuridu minan hadzal ilmi hatta yadurra bihi al-faqru. Ya. Wa yusiruhu ala atau wa yu'thirahu ala kulli hajatin gitu. Kalau itu diatofkan kepada yadur, lafadz yadur itu dibaca yu'thirahu ya. Ini kalau masalah. Tapi kalau enggak ya, kalau sebagai istinaf ya yu'thiruhu. Berkata Malik bin Anas rahimahullah taala, tidak akan pernah seseorang itu sampai ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari ilmu ini sampai kefakiran itu membahayakan dirinya. Ya. Dan sampai kemudian ya kefakiran itu berpengaruh
pada setiap hajat kebutuhannya. Ya, makanya kalau menuntut ilmu sampai dikatakan Imam Malik seperti ini gitu loh. Makanya sebagian ulama saya mengatakan seorang tidak akan pernah merasakan halawahnya al-ilm gitu, kenikmatan ataupun manisnya ilmu sampai dia pernah bersusah-susah bersama seorang guru. Ya. Dan bersusah-susahnya sama seorang guru itu kalau nanti dia ngajar, dia akan kuat. Sampai dikisahkan sebagian guru kami Guru kami itu sebagian pernah belajar waktu itu beberapa tahun di Yaman ya. Itu beliau menceritakan pelajaran itu nggak pernah selesai kecuali seperti yang dia pelajari kepada Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dari pelajaran misalnya Sahih Muslim itu sampai mana. Ya, kemudian kitab ini juga sampai di situ karena Syekh Muqbil dulu ngajarnya sampai di situ. Dia belajarnya sampai di situ, bukan Syekh Muqbil ngajarnya di situ. Tapi dia belajarnya sampai di situ. Nah, beliau beberapa tahun di sana. Tatkala beliau kemudian belajar di Saudi Arabia dan ketemu dengan para ulama menyelesaikan kitab fikih itu dari awal sampai akhir, beberapa kitab-kitab fikih ya, baik hadis maupun madhabi. Itu suatu saat beliau ngadakan pelajaran daurah itu bisa sampai dari awal sampai akhir selesai dan beliau sampai menyatakan kaget gitu. Kenapa kok beliau bisa ngajar dari awal sampai akhir padahal dulu seperti ini gitu. Ya. Yang terlihat waktu itu penuntut ilmu yang duduk di hadapan beliau juga semangatnya luar biasa gitu loh. Sehingga beliau waktu itu terdorong untuk menyelesaikan kitab ini. Juga pada waktu menyelesaikan sebagian kitab yang lain, waktu itu sebagian santri cerita kepada kami, ini pertama kali kita menyelesaikan kitab dari awal sampai akhir, kitab yang cukup tebal. Ini menunjukkan bahwa barokahnya orang belajar itu pada saat dia ngajar itu ada. Ya. Makanya kalau belajar itu jangan sampai nggak selesai, itu ibaratnya nggak lulus gitu loh. Orang sekolah di SMA kelas 2 keluar, nggak akan dikatakan alumni SMA itu, tapi drop out dari SMA itu kan gitu. Nah, repotnya kadang seperti itu, kalau dalam kajian itu belum selesai kajian udah mengatakan itu muridku guru saya, itu saya dulu dia ngajar misalnya, itu guru saya, padahal dia belajarnya nggak selesai, itu drop outan itu istilahnya. Hal seperti itu kan sebenarnya mudah difahami gitu. Ya. Ini saya selesaikan karena perkara ini perkara yang cukup penting ya pada pasal yang ini. Ali bin Khosram beliau berkata ya, Sami'tu Sufyana ibna Uyainah. Kalau ini Sufyan bin Uyainah, yas'alu rajulan mahir fatuk. Ya, qultu talabul hadis. Basir ahlaka bil iflas. Ya, Ali bin Khosram dia berkata, aku telah mendengar Sufyan bin Uyainah. Dia bertanya kepada seorang laki-laki, apa pekerjaanmu gitu loh, kesibukanmu itu apa gitu ya. Maka kemudian dia mengatakan, saya kesibukannya mencari hadis. Maka kemudian Sufyan bin Uyainah itu seorang ulama, seorang ahli hadis, ahli fikih dan yang lain sebagainya ya. Ya. Beliau ini mengatakan basir ahlaka bil iflas. Kabarkan berita kepada keluargamu tentang kepailitan. Berikan kabar kepada keluarga kamu karena kamu itu penuntut ilmu, mencari hadis untuk siap-siap pailit gitu. Ya makanya kalau kalian misalnya belajar di sini ya misalnya. Itu kalau lelaki ya. Kalau lelaki itu belajar ya hendaknya disampaikan kepada keluarganya, pada anak istrinya kalau siap-siap seperti ini nanti kurang ini. Tapi kan di sini kan kajiannya bukan kajian ikhwah ya, kajian ikhwan tapi kajian akhwat. Jadi kalau kalian enak, kalian tinggal ditanggung oleh suami kan, selesai. Jadi hanya sisi waktu saja. Pulang ke rumah ya masih ada makanan, minuman gitu. Dan itu yang menjadi keharusan kalau suami nggak bisa ngajari ya dia serahkan kepada seorang guru gitu. Nah, ya. Sehingga Sufyan bin Uyainah di tempat yang lain juga hampir sama mengatakan la tadkhulu hadhil mahabir
baita rajulin illa asqa ahlahu wa waladah. Tidaklah masuk tempat tinta, maksudnya catatan untuk mencari ilmu, itu di rumah seseorang kecuali akan membuat susah keluarga dan anak-anaknya. Ya, artinya harusnya berikan nafkah, maka nafkah itu mesti akan berkurang. Yang kalau tidak menuntut ilmu bisa ngasih 100.000, kalau menuntut ilmu ya udah 50.000, yang 50 untuk menuntut ilmu. Mesti seperti itu. Ya. Makanya penting di sini penting kerjasama seorang suami dengan istri. Itu hal yang harus difahami gitu. Ya. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas, beliau juga mengatakan inna hadal amro lan yunala hatta yudaqa fihi ta'mul faqr. Wa dzukira ma nazala bi Rabi'ah minal faqri fi talabil ilmi hatta ba'a khashaba saqfi baitihi fi talabil ilmi wa hatta kana ya'kula ma yulqa ala mazazil Madinah minaz zabi wa usarati atamr. Subhanallah. Ya, sampai seperti ini gitu loh. Sampai nyari makanan di tempat sampah gitu loh. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan sungguhnya perkara ini, yaitu ilmu, itu tidak akan pernah bisa didapat sampai dirasakan pada seseorang itu kefakiran, merasakan kefakiran. Ya. Dan disebutkan apa yang telah terjadi pada Rabi'ah, yaitu Rabi'ah bin Abdurrahman. Ini yang sering disebut dengan Rabi'ah Ar-Roi. Ini salah satu ulama yang semasa dengan Imam Malik ya. Ya. Dan disebutkan apa yang terjadi pada diri Rabi'ah bin Abdurrahman, kefakiran di dalam menuntut ilmu sampai beliau ini menjual atap rumahnya, papan pada atap rumahnya. Jadi kalau dalam tempat kita mungkin usuknya dikurangi atau gimana saya nggak tahu ya. Jelas atap itu sampai dijual. Mungkin terasnya jadi nggak ada, cuma rumahnya saja. Selama beliau menuntut ilmu, sampai beliau ini ya, biasa makan makanan yang dilemparkan atau dibuang di tempat sampah di kota Madinah. Ya, kadang yang dilemparkan itu berupa anggur kering, bisa pula sisa perasan kurma, itu diambili. Sehingga beberapa kisah yang terjadi ya, ini di masa kini masih ada yang seperti ini. Ya, beberapa penuntut ilmu dari negeri kita di Yaman ya, di Saudi kan dapat bantuan gitu, di Yaman itu kan enggak gitu. Di Yaman itu dulu ada di kalangan para ulama itu, orang Indonesia itu kadang sering kalau belajar itu pagi atau apa itu kan biasa. Pasar itu kan dibuang ya, kayak ayam itu kan, ceker ayam itu kan dibuang di tempat sampah. Nah, biasa dia ngambili gitu loh. Ngambili. Sampai ketahuan dari penjual gitu loh. Sampai kemudian besok datang aja ke tempat penjualan itu sungguh udah disiapkan dengan plastik itu. Ya. Itu tapi masih bisa samar gitu, masih bisa samar. Kadang mengatakan itu padahal kalau di Indonesia kan ceker bisa dimanfaatkan, di sana kan dibuang. Tapi tidak cuma itu, ada sebagian dari penuntut ilmu yang belajar di sana itu mencari roti yang sudah dibuang di tempat sampah gitu. Ya. Sebagian dari teman kami juga ada yang kalau mandi itu nggak pernah pakai sabun kecuali sabun cuci baju itu yang bludruk itu. Bukan sabun mandi itu, tapi cuci baju, karena adanya cuma itu dan yang lainnya ya. Dan itu dimaklumi di kalangan penuntut ilmu itu kadang seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga ada sebuah kisah dari Abdurrahman bin Qasim al-Misri. Beliau mengatakan Anhutu bibabi Malik. Ya, saya ini bolak-balik ke pintunya rumah Malik gitu. Maksudnya Imam Malik itu untuk menuntut ilmu selama 16 tahun. Selama 17 tahun. Sab'a asrota sanatan. Selama 17 tahun. Mabitu fiha wala astaraitu syai'an. Aku ini tidak pernah
Mabi tu fiha. Selama itu apa-apa sudah aku jual. Dan aku waktu itu tidak pernah membeli sesuatu apapun. Berarti kan hartanya banyak terjual ya, dan tidak pernah beli gitu loh. Ya. Dan masih banyak yang lainnya ya. Kisah-kisah ini kita hanya sebagian saja ya. Ya. Kalau kita dapat kisah seperti ini kan kita bisa mengaca ya betapa keadaan kita menuntut ilmu itu benar-benar keadaan yang mudah gitu. Ya. Dan mudah. Bahkan terkadang kemudahan itu bisa terjadi atau bisa berlaku karena banyaknya sarana prasarana. Oh, nggak usah perlu ngaji, sekarang dengarkan di YouTube bisa, di internet bisa, di Facebook bisa. Kadang seperti itu. Nah, ini orang nggak tahu keutamaan majelis ilmu. Ini orang nggak tahu keutamaan majelis ilmu. Nggak, orang yang seperti ini susah untuk bisa bersyukur kepada Allah dengan sempurna. Karena dengan dia tidak berguru, bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah melalui guru? Ya. Dan guru itu dia punya ilmu. Punya ilmu kan dulu dia berguru juga. Ya, maka kalau tidak melalui guru dia menuntut ilmu, ya bagaimana kemudian dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pemberian hamba Allah, karena di dalam menuntut ilmu itu merupakan kelaziman, itu adalah melalui hamba Allah. Dan terbaiknya menuntut ilmu itu talaki, bertemu dengan seorang guru. Bukan membaca sendiri. Ya, baca sendiri. Wahakata. Sebagaimana kalau seorang dia sekarang misalnya beli kitab ya, pelajaran matematika, kalkulus, kemudian integral ya, dia beli kitab di shopping sana gitu. Ya tentu dia nggak akan dapat ilmu kaitannya pelajaran kalkulus di situ, karena untuk bisa paham kalkulus dia mesti berguru, belajar di SMA atau belajar di universitas yang memang di situ ada mata kuliah kalkulus misalnya. Nah, kalau dalam masalah ilmu yang seperti itu ilmu dunia seperti itu dimaklumi, bisa difahami, bagaimana dengan ilmu agama? Makanya belum lama itu saya ketemu dengan salah satu guru besar saya ngajar di situ, ada salah satu guru besar di UNY ya, seorang profesor. Itu di dalam majelis itu saya menceritakan tentang kisah bagaimana Imam Bukhari itu karena terkenal di mana-mana waktu itu tentang hafalannya, dites oleh 10 ulama besar. Ulama yang paham tentang hadis. Nah, itu kan saya katakan ini kan mirip kalau orang skripsi ada pendadaran gitu loh. Kan gitu. Kalau orang S2 ini seperti istilahnya dia punya tesis. Kalau S3 kayak punya disertasi kan gitu. Artinya di hadapan guru gitu loh. Waktu Imam Bukhari dites itu kan beliau luar biasa gitu. Juga waktu Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta itu berapa ulama yang membaca kitab beliau dan mempersaksikan sepakat untuk kitab itu disebarkan, ditulis. Sehingga dinamai Al-Muwatta yang disepakati. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan mutafakun alaih. Ya, kalau kitab itu Al-Muwatta itu maknanya yang disepakati. Karena banyak ulama itu sudah membaca kitab itu dan memuji beliau. Ya. Jadi dikoreksi oleh ulama-ulama lain ya. Itulah sebenarnya yang harus diperhatikan. Kalau saat ini ada orang berfatwa nggak pernah ada yang dicekkan di hadapan ulama. Ustadz fatwa ngawur ngalor ngidul kan biasa gitu. Bahkan kadang ulamanya disalah-salahkan. Ini nggak punya adab seperti ini. Ini ciri bahwa ini kadang bertanya ini gurunya siapa gitu. Kadang seperti itu. Ya, apalagi dalam kasus seperti ini corona dan yang lain sebagainya, banyak tulisan berseliweran kemana-kemana. Ya sebenarnya kalau di dalam perkara ini mudah untuk dilihat. Dia belajarnya kepada siapa. Kemudian kalau menisbatkan kepada seorang ulama tersebut, murid-murid ulama tersebut, misalnya ulama terus telah meninggal ya, belajar pada ulama terus dan ulama meninggal, bagaimana sikap murid-murid ulama tersebut? Apakah sama dengan dia atau tidak? Sebenarnya mudah. Ya. Sehingga tidak muncul hal-hal yang aneh-aneh. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pada pasal yang ke-6 ini. Sebentar saya hidupkan lampu.
Di dalam resum kalian atau buku kalian itu kesimpulan-kesimpulan dari pasal 456 ini penting ya. Ya. Saya bacakan aja. Yang pertama, bahwa menuntut ilmu agama itu ada dua macam. Pertama, ada ilmu yang hukumnya wajib ain ya, dimana siapa saja yang bodoh tentangnya maka akan terjatuh pada dosa. Maka setiap diri itu mesti belajar. Kemudian yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Untuk mengetahui ilmu yang hukumnya fardu ain itu sudah pernah disinggung pada pertemuan awal ya, tentang dasar-dasar keimanan ya, kemudian tentang haram yang 5 ya, kemudian tentang hukum-hukum di dalam dia bermuamalah kepada Allah, kemudian tentang apa yang dia sibuk di dalamnya dari perkara-perkara yang dimaklumi seperti berdagang, berjual beli. Kalau dia pegawai, hukum menjadi seorang pegawai itu bagaimana gitu. Kalau dia sudah bekerja kok kemudian dia mendaftar di tempat lain, bahwa itu bagaimana konsekuensinya, hukumnya itu di situ dipelajari. Kemudian yang hukum fardu kifayah ini yang lebih daripada itu, dimana jika sebagian sudah menunaikan maka gugurlah kewajiban yang lainnya, seperti ilmu-ilmu yang sifatnya sebenarnya secara asal itu hukum fardu ain ya, tetapi pada perincian sampai terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya, itulah fardu ain. Ya, fardu kifayah. Sebenarnya ada pembahasan yang ketiga, yaitu yang hukumnya itu sunat ya. Bukan hukumnya sunat, sudah ada yang menunaikan fardu kifayah dan dia sudah pernah belajar, kemudian dia ngulangi lagi. Nah itu kadang hukumnya hukum sunat ya, tapi jarang dibahas di kalangan para ulama. Tapi sebagian ulama ada yang bahasnya. Kemudian yang kedua, bahwa mengurus keluarga bagi suami adalah termasuk kewajiban baginya di dalam pertama menjaga keluarga dari api neraka dengan ilmu agama, dan yang kedua adalah mengurusi nafkah. Dan ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang ketiga, pada pasal 4 nampak bahwa pada kisah tersebut dua perkara ini, menuntut ilmu dan memberikan nafkah, keduanya ditunaikan semua, sekalipun hampir-hampir kitab-kitabnya itu dijual untuk hal tersebut. Namun Allah dengan keluasan rahmatnya memberi karunia rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah ini penting. Kalau punya istri, istrinya paham atau enggak itu perlu ya. Jangan ngawur. Kalau istrinya belum sampai ya jangan dipaksa untuk seperti ini gitu. Ya. Sesuai dengan apa istilahnya, hendaknya hadis sunnah sa'ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan tingkat paham mereka. Ya, jangan dipaksakan seperti dirinya gitu loh. Kemudian yang keempat, pada pasal 5 nampak bahwa kedua hal tersebut ditunaikan. Hanya saja untuk poin menuntut ilmu ditekankan penunaiannya bersifat persiapan, yaitu sebelum menikah. Sehingga penyebutan fakot aflas itu bukan untuk menghalangi menuntut ilmu, bukan, tapi supaya orang tahu konsekuensinya. Sebagaimana kalau orang mau nikah, diceritakan kekurangan pasangannya. Nah, itu berarti kan sudah siap nanti kalau jadi suaminya, istrinya seperti ini, calon istrinya seperti ini. Kalau nanti jadi istrinya, suaminya punya sifat seperti ini, sehingga bisa mengukur, bisa persiapan gitu loh. Wah kata. Nah, ini kaitannya dengan menuntut ilmu ya, sebelum menikah hendaklah dia berbekal. Ya. Adapun berkaitan dengan keluarganya dengan ini, maka seorang suami sebelum menikah pada saat dia belum berbekal, setelah menikahnya hendaknya dia memprioritaskan ilmu yang wajib ain untuk dirinya. Adapun yang berkaitan dengan keluarganya, dia bisa memfasilitasi dengan mendapatkan ilmu agama, seperti istri didorong, difasilitasi untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, karena itu hak kalian ya, hak kalian kan. Ya kalian misalnya para ibu-ibu itu boleh enggak apa-apa minta misalnya mau infak di kajian ini ya. Ya, atau apa yang saya nggak tahu ya, beli kitab dan lain sebagainya, minta suaminya. Itu hak kalian. Hak kalian. Di samping dari nafkah misalnya makan, minum dan yang lainnya. Ya. Tapi kalau seorang istri dia punya keluasan rezeki ya enggak apa-apa. Itu sebuah kesunatan baginya. Ya.
Kalau kaitannya dengan anak diserahkan kepada guru ngaji, lembaga-lembaga yang mengajarkan ilmu agama, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada pasal yang ke-6 nampak bahwa konsekuensi dari hal ini yaitu mendahulukan mencari ilmu, kesulitan dalam hal nafkah. Ya, konsekuensinya dibutuhkan kesabaran dia dan keluarganya untuk menghadapinya. Namun hal ini mesti diperhatikan, jangan sampai mendolimi keluarganya dalam perkara ini. Dan perkara ini sangat berkait dengan kesiapan dia dan keluarganya. Setelah kita tahu pasal ke-4, pasal ke-5, pasal ke-6 berikut kesimpulannya, ini kita bisa bersikap ya. Seorang wanita, seorang suami, demikian pula seorang istri bisa bersikap bagaimana cara menuntut ilmu. Makanya kita lihat keluarga kita dalam kondisi seperti apa. Oh, skor seperti ini berarti terapkan ini. Oh, ini terapkan seperti ini, kan gitu. Jadi jangan menjadi alasan keluarga untuk seorang dia tidak menuntut ilmu. Ya, seorang dia tidak menuntut ilmu. Selesai pembahasan kita di sore ini. Besok kita lanjutkan pada pasal ke-7 tentang mendoakan anak. Ya, mendoakan. Berarti kan sudah ke arah praktek kalau ini. Ya, ke arah praktek. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Oh, ini ada pertanyaan. Di grup saya baca dulu. Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya di luar pembahasan materi. Bagaimana hukum adzan di telinga bayi yang baru lahir? Bagaimana hukum jika seorang ingin berkorban tapi ia belum diakikahi orang tuanya? Yang mana dulukah yang diprioritaskan? Ya, diprioritaskan Ustaz mengakikahi dirinya sendiri dulu atau berkorban saja? Jazakallahu khairan. Ya, wa iyyak. Tentang hukum adzan di telinga bayi yang baru lahir, ya, itu ada silang pendapat tentang masalah hadisnya ya. Sebagian mendhaifkan hadis tersebut. Ya, sebagian mendhaifkan hadis tersebut. Dan sebagian itu menghasankannya. Dan bagi yang mendhaifkan, mereka mengatakan hadza ghairu masru'. Ini enggak disyariatkan. Ya. Tetapi masyhur di dalam pembahasan kitab-kitab seperti tulisan dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang disyariatkannya perkara ini. Ya. Ya. Dan terkadang sebuah hadis ya, tatkala diperselisihkan itu, ya kenapa yang sebagian mengatakan demikian, kemudian sebagian mengatakan demikian. Ya. Ya. Kalau toh kemudian berpandangan bahwa itu tidak disyariatkan, karena di situ memang ada khilaf di kalangan para ulama, bukan menjadi sebuah kelayakan kalau kemudian yang mengatakan tidak disyariatkan membid'ahkan yang mengatakan disyariatkan. Itu adalah enggak tepat. Ya, cara seperti itu tidak tepat. Kalau memang dia ingin mendudukkan masalah tersebut, sampaikan hujah-hujahnya. Kemudian tentang pembahasan di kalangan para ulama yang menggunakan hadis tersebut sebagai dalil gitu, silahkan dijelaskan saja alasan-alasannya, sisi kelemahannya. Itulah caranya. Bukan dengan langsung mengatakan memutlakan ya, ataupun langsung memastikan bahwa itu bid'ah. Ya. Makanya para ulama di antaranya Syekh bin Baz, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahumullahu taala, itu pada saat membahas seputar masalah hadiah Quran ya, hadiah bacaan Al-Quran kepada mayit ya, menghadiahkan. Itu kan silang pendapat di kalangan para ulama. Syekh bin Baz waktu ditanya, beliau menyebutkan bahwa yang lebih rajih atau yang lebih afdal untuk meninggalkannya. Setelah beliau menyebutkan perbedaan. Setelah menyebutkan perbedaan, kemudian beliau merejehkan tidak sampainya ya, dan itu yang pendapat yang diambil pula oleh Imam Syafi'i itu tidak sampai. Tetapi beliau mengatakan bahwa
Bukan berarti kalau seperti ini yang mengatakan sampai bid'ah gitu. Tidak seperti itu. Karena memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Wallahu taala a'lam. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum adzan di telinga bayi yang baru lahir itu, ini adalah amal yang sudah masyhur di tengah kaum muslimin ya. Masyhur di tengah kaum muslimin. Sehingga dalam perkara ini kalau ditanya ya, karena ini bertanya, saya menjawab menurut keyakinan saya. Ya, kalau saya mengatakan tidak ada masalah itu diamalkan. Ya, diamalkan. Kalau dikatakan adzan itu adalah untuk memanggil sholat, ya, alasannya bukan untuk begitu, begini begitu. Ada masyhur di kitab-kitab para ulama bahwa adzan itu bisa dibaca di saat ada gangguan setan, ada ini gitu, ya, pas di telinga bayi dan yang lain sebagainya. Ya, pada saat lahir maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana hukumnya jika seseorang ingin berkorban tapi ia belum diakui orang tuanya? Yang mana didahulukan? Berkorban dulu. Dan tidak perlu dia mengakikoi dirinya sendiri. Karena pada saat Nabiullah Muhammad SAW mengakikoi dirinya sendiri, itu tidak berlaku kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Andaikan para sahabat itu menganggap itu disyariatkan untuk selain Rasulullah SAW, niscaya beliau akan mengakikoi dirinya sendiri. Karena waktu itu belum ada syariat akikoh kan gitu. Sebelum Nabi datang kan tidak ada syariat akikoh gitu. Tapi tidak ada satupun riwayat Abu Bakar mengakikoi dirinya sendiri, Umar mengakikoi dirinya sendiri, juga para tabiin. Itu menunjukkan bahwa perkara ini kekhususan untuk Nabi SAW dan bukan untuk yang lainnya. Ya. Sehingga dalam perkara ini berkorban aja. Ya, berkorban saja. Nah, ada yang lainnya? Oh ya, kalau sudah kami kembalikan kepada pembawa acara.